Bapa yang baik, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi ini, sebab Engkau masih memberikan kami napas kehidupan untuk kami nikmati. Kami datang pagi ini dengan segala kerendahan hati, di hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, dan kasih yang baru. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, yang sempurna memelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami juga sudah menaikkan ujian kami, doa kami di hadapan-Mu. Dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan sebagian dari sabda-Mu. Mari Bapa, Engkau rapi setiap hati kami, pikiran kami, agar kami bisa fokus dan tertuju hanya kepada Engkau. Kau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan semuanya ada dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, yang sudah menuntun kami, menyertai kami sampai pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, baik Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini dari kitab Injil ataupun buku Roma 12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan buat kita semua, ya. Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Saya percaya setiap kita sudah hafal dengan firman yang satu ayat ini ya, dan sering ini dibawa di dalam sharing-sharing. Tapi saya pagi hari ini mau belajar, kita belajar bersama melihat dari segi yang lain ya. Makanya dikatakan firman itu bagi setiap kita tidak sama ya, remanya tidak sama. Tapi pagi hari ini kita mau belajar, kami mau bawa apa itu yang dimaksud dengan kata perubahan ya. Tadi dikatakan jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah ya gitu. Nah, jadi saya tertarik dengan kata perubahan ya. Kalau kita tidak mengalami perubahan ya, kata firman Tuhan, berarti kita sama saja seperti dulu ya. Seperti ada lagu dunia ya, ya aku masih seperti yang dulu gitu ya. Jadi nggak berubah-berubah walaupun sudah ngelotok firman Tuhan, walaupun sudah rajin di gereja, bahkan setengah separuh dari waktunya di gereja ya, di dalam pelayanan, tapi tidak ada perubahan. Nah, tapi Alkitab mau katakan pagi hari ini, firman Tuhan berkata, bukan itu yang perlu. Ya, kita lebih baik sedikit mengerti firman Tuhan, tapi langsung praktek. Daripada hafal semua, tapi prakteknya nggak jelas. Ya, kita pagi hari ini mau belajar dari firman Tuhan ini. Nah, setelah kami dalami, ya, ternyata ada 3 hal yang perlu mengalami perubahan dalam hidup manusia. Kenapa? Karena manusia ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, jadi kalau hanya satu yang berubah, yang lain tidak berubah, timpang, ya, tidak sejalan. Ya, kalau hanya tubuh berubah, rohnya tidak berubah, juga tidak baik. Rohnya berubah, tapi perilakunya tidak berubah, juga tidak elok dipandang oleh ya dunia ya, karena kita ini dipandang oleh dunia, bukan hanya Tuhan yang memandang, tapi dunia melihat kita. Bapak Ibu, kita mau belajar pada pagi hari ini. Ada 3 hal yang perlu mengalami perubahan di dalam hidup setiap kita
ya, sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi, ya, yang paling spesial. Yang pertama yaitu apa? Yaitu pola pikir atau paradigma kita, ya. Jikalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah mengenal Kristus, yang satu-satunya adalah Tuhan, juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kita, bahkan dunia ini, maka pola pikir kita hendaknya semakin hari berubah, semakin serupa dengan firman Tuhan, ya, semakin taat kepada firman Tuhan, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada logika kita. Jadi tidak lagi berkata, saya pikir lebih bagus begini. Kemudian saya rasa nggak enak begitu. Yang enak seperti yang saya rasakan ini. Nah, dan setiap pola pikir ataupun paradigma itu akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Ya, Pak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita cenderung, ya, mementingkan perasaan kita atau mendengarkan perasaan kita, maka kita bisa salah mengambil keputusan atau kita pakai logika kita. Tapi tadi firman Tuhan katakan kita harus berubah, ya, menjadi orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia atau dari perasaan kita. Dan semuanya itu hendaknya berakhir dengan baik dan sempurna di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu kita yang sudah mengerti firman Tuhan, setiap hari kita harus bertekad, saya akan berubah, saya akan taat kepada firman Tuhan yang akan saya dengar pada pagi hari ini. Ya, perubahan pola pikir itu akan merubah sikap ataupun perilaku kita. Dan akibatnya kita bisa mengambil keputusan yang benar, keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sebagai contoh saja, kalau pada pagi hari ini mungkin, ya, karena kita mungkin kemarin kelelahan, kecapean. Kalau kita pakai logika kita, maka kita berkata, aduh udahlah, saya hari ini bolos aja, nggak usah masuk. Ya, Tuhan juga tahu saya sedang capek. Kan Tuhan Maha tahu, ya. Itu kita pakai logika dan perasaan kita, karena perasaan saya nggak enak. Nah, tapi kalau kita melihat bahwa kita sudah dipulihkan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita, kita akan katakan, saya pagi ini akan tetap ikut berdoa, saya akan tetap ikut saat teduh, sebab saya punya Tuhan yang besar, dia sanggup memulihkan saya, dia akan memberikan semangat bagi saya, Roh Kudus akan memberikan saya kekuatan, sehingga saya bisa ikut di dalam saat teduh pagi hari ini, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita di dalam hal sehari-hari ini diperhadapkan dengan, ya, pengambilan keputusan. Dan setiap pengambilan keputusan itu kita dipengaruhi oleh pikiran kita, perasaan kita. Tapi jangan kalah dengan apa kata Tuhan. Ya, sebab dikatakan firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Ya, Yohanes berkata, ya, firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang sudah ada di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Itu yang pertama. Oleh karena itu kita harus ambil komitmen, ya, apakah di dalam hidup kita sehari-hari, apa yang kita bicarakan itu, apakah keluhan atau kita menjadi penyemangat bagi orang? Apakah kita membuat kekacauan atau membuat orang resah atau kita membawa damai? Ya, nah jadi kalau kita pola pikir kita sudah berubah, yang dulu suka mengeluh, sekarang kita harus berkata-kata positif. Bersama Tuhan saya bisa, bersama Yesus saya pasti akan ditolong. Roh Kudus akan memampukan saya. Itu namanya berubah di dalam pola pikir kita, paradigma kita. Kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang sesuai dengan perasaan ataupun logika kita. Yang kedua, perubahan apa yang perlu kita alami? Yaitu perubahan sikap hati ataupun attitude, ya. Nah, kita harus memiliki sikap hati yang melayani.
Seperti Tuhan kita dikatakan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kalau Tuhan kita saja mau melayani kita, maka kita pun harus juga mencontoh ataupun meneladani dia. Kita harus melayani, punya sikap yang hati melayani. Kapan kita punya sikap hati melayani? Setiap saat, ya, setiap hari, bukan hanya ketika di gereja, bukan hanya ketika kita di dalam pelayanan, tapi di dalam rumah tangga. Kita harus punya sikap hati yang melayani. Ketika kita di dalam kendaraan, di dalam bis kota melayani, ketika kita di dalam kereta api melayani, ya. Mungkin kadang-kadang ketika kita di dalam bis atau dalam kereta api, kita lihat ada orang yang lebih membutuhkan dari kita. Ya, kemarin saya di dalam kereta, ya, ya, ada rupanya suami istri di dekat saya berdiri. Saya duduk di bangku yang prioritas, ya. Nah, kemudian di prioritas itu Bapak Ibu biasanya adalah udah usia-usia lansia, ya, kalau enggak punya anak. Namanya juga prioritas, ya, spesial gitu, ya. Nah, mempunyai kebutuhan yang lebih daripada orang-orang yang sehat. Nah, tiba-tiba ada suami istri baru naik. Rupanya istrinya ini sedang hamil muda sehingga dia mual. Nah, saya tidak melihat. Kemudian ada yang punya anak di sebelah saya, dia katakan, bolehkah saya bagi satu bangkunya untuk ibu hamil? Nah, saya dengar. Akhirnya saya berdiri. Saya bilang, udah sini saja, Bu. Nah, itu kita mempunyai sikap hati melayani, ya. Karena ibu itu perlu ditolong. Dia sedang hamil muda, dia udah mulai buat, wah, gitu, ya. Akhirnya saya ambil keputusan, saya berdiri, ya, dan dia duduk. Nah, itu contoh. Atau mungkin juga di dalam rumah tangga, suami istri, ya. Kita lihat suami kita mau mengeluarkan kendaraan dari rumah, sepeda motor contohnya. Ternyata di belakang ada sesuatu yang mengganjal. Nah, kita sebagai istri sigap langsung angkat apa yang di belakang sehingga suami bisa, ya, dengan cepat untuk mengeluarkan kendaraan dari dalam rumah, ya, seperti itu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi tidak perlu kita, melayani itu saya harus berdiri di mimbar dan saya akan berkhotbah dan saya akan begini-begini. Tidak. Sehari-hari, ya. Kalau kita di depan kita berjalan, ya, kita lihat ada sapu di depan kita terpampang. Kita jangan langkahin, ya. Ambil dulu sapu itu, tempatkan pada tempatnya, baru kita lewat. Itu punya sikap hati melayani. Saya teringat nasihat orang tua sebelum kami merantau, dikatakan begini, kalau kamu nanti di rumah orang, katanya, ya, jangan duluan tuan rumah bangun dari kamu. Kamu harus lebih dulu. Kamu harus tunjukkan sikap yang baik, attitude yang baik. Itu adalah nilai kamu di hadapan orang yang kamu tempat tinggal. Ya, seperti itu. Jadi kita harus berubah. Sikap hati kita berubah. Kita mempunyai sikap hati yang melayani. Kemudian apalagi? Kita menolong dengan sukacita. Jangan menolong dengan cemberut. Ya, terpaksa nih. Sebenarnya tadi saya nggak ikhlas. Nggak seperti itu lagi. Kalau kita sudah mengenal Kristus, menjadi pengikut Tuhan. Kemudian kita memiliki kepedulian terhadap sikap ataupun orang lain di sekitar kita. Ya, atau mempunyai kepekaan hati yang benar. Seperti apa kepekaan hati yang benar? Dalam hidup sehari-hari, ini sering kita dapatkan. Ya, anak kita mau berangkat sekolah, ternyata tinggal air minumnya. Peka, langsung lari. Ini air minumnya, tinggal nak bawa. Ya, sederhana, tapi kita peka. Kita lihat ada yang perlu kita tolong. Ya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Hati yang mudah mengampuni. Ya, jadi jangan orang sudah minta maaf. Iya, sebenarnya saya terpaksa mengampuni kamu. Atau kita mau juga minta ampun. Kenapa? Daripada kita tersiksa. Ya, kita simpan-simpan kesalahan orang lain. Saya nggak suka kemarin dia memperlakukan saya seperti itu. Masa saya papasan di mall, dia pura-pura nggak kenal saya, mukanya dia buang muka, buang muka, ya. Maksudnya melihat tidak memandang ke saya. Kalau saya sudah panggil, halo, halo, saya udah panggil, tapi dia buang muka. Sombong dia, mentang-mentang dia begini, dia begitu. Itu perasaan saya.
Mungkin juga pada hari itu dia tidak melihat kita, atau dia mungkin punya pikiran sesuatu, sedang memikirkan sesuatu, sehingga dia tidak melihat kita. Tapi kita sudah langsung mempunyai hati yang kecewa. Kita bilang, wah saya tidak bisa mengampuni dia. Dulu dia sudah pernah saya tolong, tapi ketika ketemu di mall, mentang-mentang dia begini dan begitu, dia tidak mau lagi menjawab saya, tidak mau lagi menyahuti saya. Nah, itu bukan sikap yang benar. Tapi kita harus mau mengampuni. Ketika dia tidak peduli pun, kita harus bisa berdamai. Oh ya, mungkin dia tidak lihat saya. Mungkin dia sedang memikirkan sesuatu. Dan sebagainya, dan sebagainya. Apalagi, dan kita harus bisa praktek kasih setiap hari. Yaitu tadi Bapak Ibu, semua yang baik, semua yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan, itu yang kita lakukan. Kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Seperti apa prakteknya? Yaitu tadi, tinggalkan dan tanggalkan segala pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik tentang Tuhan di dalam hidup saya. Jadi ketika Tuhan izinkan sesuatu hal negatif, ya sebenarnya ada hal positif yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tuhan mau bicara sama kita sebenarnya lewat peristiwa yang negatif tadi. Ya, kemarin kami bicara dengan hambanya. Ya, begitu kecewa sebenarnya kita, Bapak Ibu. Kenapa tidak kecewa? Ya, hambanya bilang begini, kita bayarkan jum per 3 bulan. Ya, niat baik ya, sehingga tidak terganggu ataupun tidak nanti kita lupa. Ya, sekali 3 bulan saja deh, sekali 2 bulan saja masuk kami. Pertama niatnya sekali 3 bulan. Nah akhirnya setelah ditelepon ya sama suatu ya katakanlah koneksi, dia bilang per 2 bulan. Akhirnya hambanya putuskan bayarkan per 2 bulan. Ternyata apa yang kita pikirkan tadi tidak seperti yang kita harapkan. Begitu dibayar 2 bulan kok malah jum bermasalah. Nggak dibayar. Benar kan? Nah, waduh ini bagaimana ini? Duit sudah lebih keluar, bayar 2 bulan, niat dengan baik, harapan juga pasti lebih baik. Ternyata malah nggak bisa jum Bapak Ibu, tidak dibayarkan. Wow, kecewa kan? Kecewa. Nah, tapi setelah ngomong-ngomong lagi, kita ambil segi positifnya. Bahwa Allah turut bekerja, kata Roma 8 ayat 28. Di mana Tuhan bekerjanya? Tahu nggak Bapak Ibu bekerjanya di mana? Hari ini kita bisa ketemu dengan Pak Andre Wahyudi Broto. Kita bisa jumpa sama-sama. Iya kan Bapak Ibu? Nah, Amin. jadi banyak cara Tuhan memberkati kita. Ya, bukan hanya karena wah langsung dia kasih uang kembali. Pak Hadi Broto kirimkan uang, bukan begitu. Tapi jiwa itu lebih penting. Benar Bapak Ibu? Bukankah Tuhan peduli dengan jiwa? Pak Hadi Broto bergabung Amin. dengan kita. Dengan keberadaan dia, dia akan memberkati kita. Dengan kehadiran dia, saya terberkati. Oh ini Pak Hadi Broto yang tidak kenal. Tapi karena Jum bermasalah jadi kenal. Bisa sama-sama berdoa. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar. Wow, Tuhan kita keren Bapak Ibu ya. Luar biasa. Itu prakteknya. Ya, oleh karena itu kita mulai. Kita berjanji, kita ambil keputusan. Dari sekarang saya tidak akan berpikir negatif lagi. Walaupun keadaan negatif. Walaupun keadaan tidak baik. Tapi Tuhan sanggup ya memberikan hal yang positif buat kita, buat saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang perlu mengalami perubahan? Perilaku ya. Kalau kata tetangga kita, behavior katanya. Wah, saya nggak pintar bahasa Inggris Bapak Ibu. Di sini ada Pak Andre dari Singapura. Wah, dia ketawa pasti dengar bahasa Inggris saya ya, seperti itu. Nah, tapi apa? Perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini kita harus mulai dari komitmen ya. Janji ya. Kita harus janji. Jadi jangan janji di hadapan manusia, tapi janjilah di hadapan Tuhan. Bahwa mulai dari sekarang saya harus berjanji saya akan setiap pagi saat teduh saya akan minta sama Tuhan, apa pesan Tuhan buat saya hari ini? Kita harus konsisten untuk hal ini, ya. Bagaimana caranya? Ya, kita harus punya pola pikir yang baik.
Caranya apa? Yaitu tadi, bahwa setiap apa yang saya janjikan di hadapan Tuhan dan manusia, itu saya harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ya, jadi tidak mudah. Bukan saja di hadapan manusia kita bertanggung jawab, bukan saja di hadapan suami atau di hadapan istri. Ya, jadi kalau istri pergi belanja, dikasih uang belanja, ini uang belanja 100.000 hari ini, maka kita bertanggung jawab sama siapa? Ibu-ibu, kepada suami ya, tapi terlebih lagi kepada Tuhan. Itu yang terutama. Jadi sama suami bisa kita bohong. Tadi apa namanya, gula naik, beras naik, sekian. Padahal kita di sana punya kepentingan. Udah naik dari minggu kemarin. Hari ini nggak naik, tapi kita cerita naik. Jadi uang yang kamu berikan itu hanya dapat seperti ini. Tapi kita mungkin mau bisikan, tapi yuk terbuka saja. Saya beli ini, beli ini, beli itu. Saya juga sering begitu Bapak Ibu. Sering kurang yang diberikan. Kalau dulu diberikan 100.000, masih bisa dapat ini. Sekarang bawa uang 100.000, ikan cuma satu macam. Sayur sudah naik, ya tomat 30.000 sekilo. Kaget nggak Bapak Ibu? Ya, tapi yuk kita itu tadi, pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada suami, tapi kepada Tuhan. Demikian juga suami. Suami diberangkatkan oleh istri dari rumah. Berangkatlah dengan damai, ya, dapatkanlah berkat-berkat di sana dan bawa pulang ke rumah. Bapak-bapak jangan mampir di lapo tua atau mampir sama teman, minum-minum di sana dulu, baru sisanya dibawa ke rumah. Enggak seperti itu. Pertanggungjawabannya kepada istri, karena tadi yang mendoakan dari rumah istri dan ada Tuhan yang melihat, ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kita itu tadi, kita harus punya pola pikir bahwa apa yang saya kerjakan hari ini, saya harus bertanggungjawabkan. Baik itu gagal maupun berhasil. Ada nggak yang gagal? Ada. Ya, ketika kita pergi, kita nabrak tukang cendol, tumpah cendolnya Bapak Ibu. Sehingga kita bilang tadi saya harus bayar uang tukang cendol berapa? 100.000. Papa beri uang 100.000, jadi saya nawar, jadi saya bayarnya 50.000, tinggal 50.000 uang belanja. Yang akhirnya tadi beli ayam 1 ekor, akhirnya kita hanya beli tahu sama tempe. Jelas ya, jadi sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi Allah mau kita nggak perlu muluk-muluk, kita berkhotbah, kita ini enggak. Mulai dari kehidupan sehari-hari, mulai dari cara ya kita bagaimana mempraktekkan firman Tuhan itu di dalam keluarga. Kepada anak, cara membangunkan anak tidak perlu marah-marah, tidak perlu bangun teriak, enggak. Peluk dia, bangun yuk, bisikin. Ya, sudah jam segini. Apakah kamu tidak punya kegiatan hari ini? Dipeluk itu lebih, dia bikin dia bangun Bapak Ibu ya. Saya gitu sama anak saya, kalau bangun kan saya tidak mau teriak, saya peluk, saya datangin, bangun yuk, saya bisikin di telinganya, kalau enggak saya nyanyiin, akhirnya lompat lari, si mama katanya masih bau katanya kan. Ya udah, jadi dia merasa risih dan dia bangun dan dia pergi ke kamar mandi seperti itu kita praktek. Jadi kita mengalami perubahan perilaku tadi. Jadi kalau dulu bangunin marah-marah, sekarang nggak perlu, kita peluk aja ya, kita nyanyiin dia, ya kan, bangun tidurku terus mandi. Dengan nyanyi begitu dia mikir, oh iya ya, gitu kan. Nah seperti itu. Jadi itu tadi. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada si pemberi tanggung jawab, yaitu terutama Tuhan dan juga manusia. Apapun pekerjaan kita, apapun kegiatan kita harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena kita merasa harus bertanggung jawab, baik gagal maupun berhasil, maka perilaku kita akan berubah sehari demi sehari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebagai praktek, yuk kita apabila teman kita gagal, apabila teman kita jatuh, kita jangan langsung menghakimi, tapi mari kita rangkul dia. Kita bisa menerima orang lain dengan apa adanya. Ya, kita doakan dia, kita peluk dia, jangan menghakimi. Ya, jangan ketika kita lihat ya seorang, mungkin bagi kita dia adalah figur, tapi suatu kali kita melihat dia jatuh, langsung kita katakan, wah demi Tuhan saya tidak mau lagi ikut dia. Kenapa? Saya melihat kemarin dia sebagai pemimpin, dia begini, dia begitu, saya tidak akan. Itu baru satu kali kita lihat gagal ya. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita semua sudah berhasil semua? Ya, makanya Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus melayani perempuan Samaria di sumur Yakub, ya Yesus menceritakan, ya
Suamimu yang sekarang bukan suamimu. Sudah berapa kali kamu menikah, kata Yesus. Apa dia bilang? Ya, benar. Suami saya yang sekarang bukan suami saya. Artinya apa? Tuhan tahu semua perilaku kita. Tuhan tahu semua apa yang di hati kita. Nah, tapi kata Yesus juga ketika perempuan ataupun wanita yang kedapatan berzina yang dihadapkan oleh para imam kepada dia. Imam-imam sebenarnya menjebak Yesus. Ya, menurut peraturan Yahudi, orang yang kedapatan berzina akan dihukum mati, dirajam, Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan kamu? Katanya bagaimana dengan pendapat Tuhan Yesus? Yesus katakan apa? Ya. Siapa yang tidak berdosa, itulah yang pertama untuk menghukum wanita ini. Artinya apa, Bapak Ibu? Ya. Kita tidak bisa, kita tidak punya hak untuk menghakimi siapapun di muka bumi ini. Karena kita ini semua berdosa di hadapan Tuhan. Ya. Yesus langsung mengatakan, siapa yang merasa tidak berdosa, itulah yang pertama menghakimi. Nah, jadi kalau kita juga mendapatkan pemimpin kita, baik pemimpin gereja, baik mungkin orang tua kita, siapa saja figur kita mengalami kesalahan, sikap kita sebagai orang yang sudah mengalami perubahan, yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah menjadi pengikut Kristus, mari doakan dia, dukung dia, ya, jangan menghakimi satu dengan yang lain, karena itu bukan membuat semakin baik keadaan, tapi itu akan memperkeruh, yang terutama itu merugikan kita sendiri yang menghakimi. Kenapa? Kita terusik, ya, padahal orang yang kita hakimi itu belum tentu terusik, dia enjoy saja, ya kan? Kita terganggu dan kita memilih untuk mundur, ya. Rohani kita bukannya naik level, tapi kita turun. Tapi percayalah Bapak Ibu, dengan kita melihat sesuatu yang negatif, di situ juga Tuhan sedang menguji hati kita. Apakah kamu mampu melompat, ya, di keadaan yang negatif ini? Ya, seperti tadi. Apakah kita bisa mengatakan bahwa orang ini perlu ditolong, bahwa saya bukan hakim buat orang ini? Ya, seperti kata Yesus. Yesus sendiri mengatakan, saya pun tidak menghukum engkau, tapi pergilah, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus banyak belajar. Saya juga sedang belajar, Bapak Ibu. Sedang belajar dan belajar. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, semakin hari semakin kita merasakan berkuasa. Ya, semakin Tuhan itu dekat kepada kita. Oleh karena itu, karena kita merasa ketika kita katakan nanti terjadi, maka kita harus waspada. Ya, seperti kemarin firman Tuhan oleh hambanya Pak John, waspada, awas, jangan asal ngomong. Kenapa? Sebab perkataan yang kita ucapkan itu berkuasa, ya. Jadi kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan yang tidak sama lagi dengan anak-anak dunia ini, kita harus waspada, harus berhati-hati, ya. Jangan lagi suka bergosip, jangan lagi suka mengata-ngatai orang lain, apalagi mengata-ngatai diri sendiri. Siapa diri sendiri? Suami kita, anak kita. Ya, itu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Karena kejelekan mereka, kejelekan kita. Ya, kegagalan mereka, kegagalan kita juga. Siapa lagi termasuk di Zoom ini? Kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Ya, berarti kegagalan kita di Zoom ini bukan hanya kegagalan pembina ataupun pengurus, tapi kegagalan kita semua. Karena kita katakan kita bersaudara. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi pada pagi hari ini, ya, kita belajar dari kitab Roma tadi. Yuk kita berubah. Ya, ada 3 hal yang Tuhan sampaikan pagi hari ini yang kita harus rubah. Yang pertama, pola pikir kita, paradigma kita, ya, harus berpikir serupa dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri berbicara kepada kita setiap hari, setiap saat. Oleh karena itu, aktifkan Roh Kudus dalam hatimu, dengarkan suara Tuhan, dengarkan tuntunan Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita
berubahlah sikap kita ataupun attitude kita, yaitu memulai dengan sikap hati yang melayani. Ya, kita harus memiliki kepedulian, kita harus sukacita menolong orang lain, dan hati yang mudah mengampuni dan mempraktekkan kasih setiap hari. Tanggalkan pikiran-pikiran negatif, berpikir positif, seperti apa kata Filipi 4 ayat yang 8. Ya, berpikir yang baik, yang enak didengar, kebajikan, yang patut dipuji. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang perlu dirubah itu, yaitu perilaku kita. Ya, kita mulai dengan komitmen dan kita tahu bahwa setiap yang kita lakukan, kita kerjakan, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Prakteknya kita harus saling mendukung, bisa menerima orang lain apa adanya dengan segala kekurangannya, dan kita saling mendoakan, tidak lagi saling menghakimi, dan kita memiliki perasaan yang sama. Kegagalan orang lain adalah kegagalanku juga. Kegagalan komunitas berarti kegagalan kita. Kegagalan keluarga, kegagalan saya. Kegagalan suami, kegagalan saya juga. Memiliki ya perilaku ataupun sikap hati yang baru, yang sama seperti Yesus Kristus sudah ajarkan kepada kita. Amin. Untuk Bapak Ibu, kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman yang hidup, yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini, bahwa kami sebagai pengikut Kristus, sebagai pengikut Tuhan, yang sudah hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam hati kami. Kami harus berubah sehari semakin hari, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kami berubah secara pola pikir kami. Kami merubah sikap hati kami. Dan juga kami berubah di dalam perilaku kami. Itu yang Tuhan mau pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa. Biarlah Tuhan, Engkau yang memeteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati, pikiran kami, dan perilaku kami. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai, pembawa sukacita, yang dapat dilihat oleh dunia. Kami menjadi garam, kami menjadi terang dimanapun berada. Terima kasih Bapa, biarlah Roh Kudus memeteraikan setiap firman dan setiap hati kami seperti tanah yang subur, yang mau menerima, merenungkan firman Tuhan, dan merenungkan bahkan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, sekali lagi Engkau baik, Engkau ajaib, Engkau hebat dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap partisipan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kau memberkati kami, pribadi lewat pribadi, keluarga lewat keluarga. Dimanapun kami berada, biarlah firman-Mu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi saksi-Mu di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa buat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan ke